Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita tahu hampir semua orang yang lahir ke dunia ini karena adanya hubungan antara suami dan istri. Saat bayi lahir, mereka akan mengenal ibu dan ayah mereka. Namun tak berlaku bagi dua nabi ini. Mereka lahir bukan karena hubungan suami istri. Mereka tidak memiliki ayah. Namun hal itu terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa nabi tersebut? Nabi Isa alaihissalam. Putra Maryam ini tidak mengenal ayah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan meniupkan roh ke dalam rahim ibunya, Maryam. Maryam adalah seorang wanita suci yang tak pernah disentuh oleh laki-laki. Hal ini tergambar di dalam Al-Quran. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran Surah At-Tamrin ayat 12. Ketika Bani Israel mengetahui bahwa Maryam hamil, ia pun diejek dan dicela karena dituduh telah melakukan perzinahan. Untuk membuktikan bahwa Maryam tidak bersalah dan bukan seorang pezina, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada bayinya yang tak lain adalah Nabi Isa alaihissalam untuk dapat berbicara saat bayi. Hal ini sesuai firman-Nya. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 46. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyepi dan menyendiri. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Maryam ayat 42. Beliau takut tersebar fitnah, jadi ia menyendiri. Setelah Nabi Isa alaihissalam lahir, ia pun memberikan kesaksian terhadap tuduhan keji yang diberikan kepada ibunya. Ia langsung mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi. Hal ini tergambar di dalam Al-Quran. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Nabi Isa alaihissalam setelah lahir mengatakan bahwa ia adalah hamba Allah yang diutus menjadi nabi. Beliau bukan anak hasil zina ataupun anak Tuhan. Hal ini kembali dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Al-Quran Surah Maryam ayat 34 hingga 35. Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang tak kenal Nabi Adam alaihissalam? Beliau adalah nabi pertama. Beliau diciptakan dari tanah. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Nama Nabi Adam alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang hanya tidak memiliki ayah, tapi juga tidak mengenal ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam layaknya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 59.
Penciptaan Nabi Adam alaihissalam patut menjadi sanggahan bagi kaum Nasrani yang mengagungkan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai anak Tuhan. Karena Nabi Adam lebih layak disebut anak Tuhan karena Allah yang langsung menciptakan dan meniupkannya ruh. Padahal persepsi tentang anak Tuhan itu keliru karena Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kebenarannya terdapat dalam firman-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3. Sebelum menciptakan Adam, Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa akan diciptakan manusia di bumi. Tentu saja malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Padahal sudah ada mereka yang senantiasa memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab hal tersebut dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, sahabat beriman, itulah kedua nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam lahir dari wanita suci yang ditiupkan roh ke dalam rahimnya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan tercipta dari tanah. Hal ini terjadi tentunya hanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Mengenai kekuasaan Allah, hal itu sudah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.